Kemenangan mengejutkan, Spurs takluk di tangan Wolves. Usai kalah, Kieran Trippier bertengkar dengan fansnya sendiri. Lampard bakal latih klub milik orang Indonesia? Cetak hat-trick, Mbappe justru kena semprot Luis Enrique. Harry Kane cetak rekor fantastis lagi di Bundesliga. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Arsenal berhasil mengatasi perlawanan Burnley dengan skor 3-1. Gol The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard di menit ke-45, William Saliba pada menit ke-57, dan Alexander Zinchenko di menit ke-74. Sedangkan Burnley hanya mampu membalas satu gol melalui aksi Josh Brownhill di menit ke-54. Dengan begitu, Arsenal kembali ke urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris. Sama halnya dengan Arsenal, Manchester United juga berhasil menang atas Luton Town dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dalam pertandingan ini adalah buah dari sepakan Victor Lindelof pada menit ke-59. Dengan tambahan 3 poin, United merangkak ke urutan ke-6 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke La Liga. Real Sociedad menang 1-3 saat bertandang ke markas Almeria. Gol Sociedad dicetak oleh Mikel Oyarzabal di menit ke-62, Carlos Fernandes pada menit ke-91, dan Martin Zubimendi di menit ke-95. Almeria hanya membalas satu gol melalui aksi Sergio Arribas pada menit ke-76. Hasil ini membuat Sociedad sementara bertengger di urutan ke-6 klasemen sementara Liga Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan telak atas tamunya Valencia. Rodrigo dan Vinicius jadi bintang lapangan setelah masing-masing berhasil mencetak 2 gol. Dengan kemenangan 5-1, El Real membuntut Girona di urutan kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Terbang ke negeri Pisa, AC Milan harus puas berbagi angka setelah mengakhiri laga dengan skor 2-2 saat bertandang ke markas Lecce. Milan unggul lebih dulu melalui gol Oliver Giroud pada menit ke-28 dan Thierry Reiners di menit ke-35. Namun, Lecce berhasil menyamakan kedudukan melalui aksi Nicola Sansone dan Lamek Banda di babak kedua. Dengan hanya tambahan 1 poin, Milan masih bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Serie A. Setelah pekan lalu diobok-obok Chelsea, kini Tottenham harus mengakui keganasan Wolves. Bermain di kandang, Wolves awalnya tertekan lebih dulu dan bangkit kemudian. Dilansir Eurosport, sempat tertinggal 1 gol di babak pertama, Wolves bangkit dengan mencetak 2 gol di penghujung laga. Dengan hasil ini, Spurs harus menelan kekalahan kedua secara beruntun di Liga Inggris. Hal serupa juga dialami oleh Newcastle United. Bertandang ke markas Bournemouth, anak asuh Eddie Howe harus takluk dengan skor 2-0. Dilansir Sky Sport, Dominic Solanke jadi mimpi buruk The Magpies berkat 2 golnya di menit ke-60 dan 73. Kabarnya, badai cedera jadi salah satu penyebab Newcastle tak tampil maksimal semalam. Sementara itu, ini jadi kemenangan kedua The Chargers dalam 5 pertandingan terakhir. Selepas kekalahan atas Bournemouth, Kieran Trippier terlibat adu mulut dengan seorang fans yang hadir di stadion. Seperti yang diwartakan The Sun setelah laga usai, para pemain dan pelatih Newcastle memberikan apresiasi pada fans yang away ke Vitality Stadium. Namun, di momen itu Trippier justru terlibat perdebatan dengan seorang fans yang marah atas performa tim. Trippier pun langsung menjawab kalau pemain sudah berusaha semaksimal mungkin. Pemain sudah memberikan segalanya untuk laga ini. Sebelum perdebatan semakin menjadi, Joelinton akhirnya menarik Trippier menjauh dari tribun. Arsenal dikabarkan tengah mencari gelandang serang untuk memperdalam lini tengah. Dilansir Mirror, pemain yang masuk dalam radar The Gunners adalah bintang Borussia Dortmund, Julian Brandt. Mikel Arteta sudah melihat sendiri bagaimana gaya Brandt di Dortmund. Pelatih asal Spanyol itu terkesima dengan apa yang ditunjukkan oleh sang pemain. Ia ingin menambahkan sang pemain ke skuadnya segera. Namun, Newcastle dan Liverpool juga dikabarkan berminat kepadanya. Meski sudah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir, Manchester City tak henti-hentinya untuk mendatangkan pemain baru. Dilansir Goal, kini yang jadi incaran City adalah bintang muda milik PSG Warren Zaïre-Emery.
Dilansir Goal, City bakal dikabarkan sudah mengajukan tawaran di angka 60 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah untuk pemain berusia 17 tahun itu, namun PSG menolak. Kini, City tengah mengatur strategi untuk memberikan tawaran kedua yang akan sulit ditolak oleh PSG. Lama tak terdengar, mantan pelatih Chelsea Frank Lampard dikabarkan akan kembali melatih salah satu klub Inggris. Dilansir The Sun, mantan pemain Manchester City itu dikaitkan dengan salah satu klub League One, Oxford United. Kedua belah pihak kabarnya telah memasuki tahap negosiasi. For your information saja nih football lovers, salah satu pemegang saham klub ini tuh orang Indonesia loh. Ia adalah Anindya Bakri. Saat menggelar sidang umum tahunan bersama seluruh elemen klub Real Madrid, Florentino Perez kembali menyinggung kasus penyuapan wasit yang dialami Barcelona. Dilansir Football Espada, Perez merasa malu dengan apa yang sudah dilakukan rivalnya itu. Menurutnya, Barcelona telah merusak citra baik persepakbolaan Spanyol di mata dunia. Barca adalah aib sepak bola Spanyol. Barcelona dikabarkan akan melepas beberapa pemainnya dalam waktu dekat. Salah satu pemain yang akan dikorbankan adalah Andreas Christensen. Seperti yang diberitakan Football Espada, pemain asal Denmark itu jadi salah satu pemain yang tak menunjukkan performa stabil di musim ini. Pihak Barca ingin menjual sang pemain dan kabarnya Newcastle United berminat untuk menampung pemain berusia 27 tahun itu. Kabar duka datang dari mantan pemain Real Zaragoza dan timnas Ghana, Rafael Duamena. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya pingsan di lapangan Sabtu kemarin. Dilansir AS, pemain berusia 28 tahun itu kini bermain untuk klub Albania, KF Egnatia. Saat masih bermain, ia tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya sudah tak tertolong. Kabarnya, Rafael memang sudah memiliki riwayat penyakit jantung sejak main di Spanyol. Sempat disarankan untuk pensiun, sang pemain menolak dan akhirnya hari yang ditakutkan pun tiba. Selamat beristirahat dengan tenang, Rafael. Usai ditahan imbang Lecce, Stefano Pioli berbicara kalau badai cedera yang dialami AC Milan cukup mengganggu di beberapa pertandingan terakhir. Dilansir Football Italia, dengan cederanya Rafael Leao, kini Milan sudah memiliki 16 pemain yang mengalami cedera. Tentu itu sangat mengganggu Pioli untuk menyusun skuad. Untuk menggambarkan situasi yang ada, Pioli bahkan menganggap ini sebagai hal yang lebih mengkhawatirkan dari sekedar mimpi buruk. Thiago Alcantara dikabarkan sudah bukan pilihan utama di Liverpool. Oleh karena itu, ia terbuka untuk pindah pada bursa transfer mendatang. Menurut Football Italia, Inter Milan dan Juventus tertarik untuk menggunakan jasa pemain asal Spanyol itu. Namun, Inter jadi yang terdepan karena sudah melayangkan tawaran kontrak berdurasi 2 tahun namun dengan gaji yang lebih rendah dari 12 juta euro atau 201 miliar rupiah per tahun yang Thiago dapat di Liverpool. Meski telah mencetak hat-trick saat PSG menghadapi Stade Reims, Kylian Mbappe tak luput dari kritik sang pelatih Luis Enrique. Dilansir AS, Enrique merasa Mbappe tidak memainkan sepak bola tim dengan maksimal. Sebagai pemain bintang, Mbappe dituntut untuk tampil lebih baik. Enrique merasa hat-trick Mbappe tak begitu spesial karena seharusnya Mbappe bisa memberikan kontribusi yang lebih dari itu. Harry Kane lagi-lagi menciptakan pencapaian yang luar biasa bersama Bayern Munchen. Dengan tambahan 2 gol saat menghadapi Heidenheim, Kane telah mencatatkan 17 gol bersama Bayern. Menurut ESPN, catatan itu telah melewati pencapaian top scorer musim lalu Niklas Füllkrug yang hanya mencatatkan 16 gol saja. Pencapaian ini terlihat lebih spesial karena jumlah tersebut diraih Kane hanya dari 11 pertandingan saja. Langkah mengejutkan dibuat Barcelona. Pemain tim Championship Leicester City, Wilfred Ndidi tiba-tiba jadi incaran serius Xavi. Sosok gelandang asal Nigeria tersebut dibutuhkan Xavi untuk kedalaman lini tengahnya musim panas mendatang. Terlebih, Ndidi juga akan berstatus sebagai agen bebas di bulan Juli nanti. Artinya, Barca yang sedang kesulitan keuangan bisa dengan mudah menampungnya. Kabarnya, Januari ini negosiasi dengan si pemain akan segera dilakukan. Ban kapten yang disandang Ilkay Gundogan di timnas Jerman baru-baru ini dikomentari oleh mantan legenda gelandang Jerman Dietmar Hamann. Menurutnya, Nagelsmann tidak pantas menunjuk Gundogan sebagai kapten karena hanya dari pengalamannya yang bagus ketika di City dan Barca. Menurutnya,
Pengaruh Gundogan di klub dan timnas berbeda. Timnas Jerman butuh sosok kapten yang punya keberanian dan cerewet dalam lapangan. Bukan hanya pemain yang pasif dan bagus secara performa di lapangan saja. Baru saja naik sebagai kiper inti Real Madrid ketika Kepa cedera, Andriy Lunin dikabarkan Football Espana berpotensi untuk hengkang. Hal itu diungkapkan sendiri oleh istri Lunin, Anastasia. Menurut Anastasia, kalau di bursa transfer Januari nanti ada tawaran yang menggiurkan dari klub lain dan bisa tampil reguler tiap pekannya, Lunin akan memilih hengkang dari El Real. Dilansir Football Espana, mantan pelatih Spanyol Vicente Del Bosque baru-baru ini mengkritik pelatih Barcelona, Xavi. Ketika ditanya soal kelemahan Barcelona musim ini, ia menilai bahwa identitas permainan Xavi dianggap tak sesuai dengan identitas Barcelona yang dulu. Barcelona sekarang menurut Del Bosque sering sulit kalau dihadapkan pada lawan yang bertahan total. Barca kurang variasi permainan di bawah Xavi. Pelatih yang sedang naik daun dari Nice, Francesco Farioli, kini masuk radar Napoli. Napoli bagaimanapun tengah memiliki ketidakpastian jangka panjang dengan pelatihnya yang sekarang, Rudi Garcia. Partenope mulai ancang-ancang untuk segera cari pelatih baru. Tak dipungkiri, pelatih muda kelahiran Italia itu prestasinya bersama Nice awal musim ini bisa dibilang menjanjikan. Dilansir Football Italia, Inter Milan sedang memantau wonderkid asal Swedia bernama Lucas Bergvall. Namun Inter tak sendiri. Udinese juga sudah jauh-jauh hari mengincarnya. Remaja berusia 17 tahun asal Swedia itu kini bermain di klub Allsvenskan Djurgårdens. Bergvall sudah mencatatkan 17 kali penampilan sejauh ini dan mengemas 2 gol. Selain itu, Bergvall sendiri sudah masuk menjadi pemain inti timnas Swedia U21. Bergvall juga seorang gelandang tengah pekerja yang punya visi bermain bagus. Liverpool sedang mencari amunisi bek baru. Nama bek muda Sao Paulo, Lucas Beraldo dikabarkan jadi incaran utamanya. Selain masih berusia 19 tahun, ia di Sao Paulo juga telah menjadi bagian dari tim yang menjuarai Copa do Brasil 2023. Bek yang dijuluki The Joker itu juga tipe bek yang diinginkan klub. Pembawaannya tenang dan pandai dalam membangun serangan dari bawah. Baik itu dari dribbling maupun umpan-umpannya. Dikabarkan dari cuitan Fabrizio Romano, kondisi bintang CD yang sudah absen lama, Kevin De Bruyne, kini telah membaik. Hal itu disampaikan sendiri oleh sang arsitek Pep Guardiola. Menurut Pep, Kevin sudah baik-baik saja, tapi ia tak akan memaksakan dirinya untuk cepat kembali tampil. Namun jika sudah ada penilaian dari tim dokter dan ada keinginan dari De Bruyne pribadi untuk bisa tampil, Pep mungkin akan mengizinkannya. Jelang laga persahabatan bertajuk Noche d'Or, Inter Miami menggelar seremoni Ballon d'Or yang didapat Lionel Messi. Sebelum laga, Messi memamerkan trofi yang sudah 8 kali diraihnya itu kepada seluruh fans Inter Miami yang hadir di stadion. Messi terlihat berjalan melewati karpet merah di stadion DR Viping sambil membawa Ballon d'Or-nya tersebut. La Pulga juga memberikan pidatonya dan disambut gemuruh tepuk tangan oleh seluruh penonton di stadion. Setelah pamer trofi Ballon d'Or-nya dan disambut meriah fans tim Messi, Inter Miami malah keok atas lawannya NYCFC 1-2. Padahal secara skuad, pemain seperti Messi, Busquets, dan Jordi Alba semuanya tampil. Dikutip dari cuitan Mirror Football, Messi mengaku malu terhadap kekalahan tersebut. Pasalnya laga persahabatan bertajuk Noche d'Or tersebut memang ditujukan khusus untuk memberi penghormatan kepadanya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!